Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Walaupun hujan turun dengan derasnya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid ini untuk menuntut ilmu. Ya, ke pasar kita membeli beras. Beras disimpan di dalam peti. Walaupun hujan turun dengan deras, menuntut ilmu tidak berhenti. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ibu-ibu pada bertanya nih, ngapain Ustadz ini habis lebaran kok suka pantun gitu ya? Ya, melestarikan salah satu budaya yang baik. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Ya, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas adab-adab. Kita masih membahas adab-adab ya dalam bergaul dengan saudara sesama muslim. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas ya larangan untuk memberi julukan yang buruk kepada saudara sesama muslim. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa disunahkannya seseorang untuk melakukan islah, mendamaikan dua saudaranya yang berselisih. Nah, kita berupaya ya, jangan justru berbuat sebaliknya, mengadu domba saudara kita. Tapi justru seorang muslim itu hendaknya dia berupaya agar saudaranya sesama muslim itu rukun, agar saudaranya sama muslim itu terjadi islah di antara mereka. Fa aslihu baina akhwaikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, islahkanlah, damaikanlah di antara saudara kalian. Baik, ini adab yang kita ambil di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam adab yang baru, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Tris, yaitu dilarangnya mengungkit-ungkit pemberian. Bahkan ini hukumnya haram. Makanya penulis di sini memberikan judul Tahrimul Man, larangan mengungkit-ungkit pemberian. Dan memang benar, ini satu perkara yang akan membuat hubungan kita itu rusak. Saat seseorang itu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan kepada saudaranya. Kamu dulu kalau nggak tak tolong, ya. Kamu dulu tak kasih ini, tak kasih itu. Dia mengungkit-ungkit pemberian yang dia lakukan di masa lalu, maka ini akan merusak hubungan. Maka Anda itu kalau memberikan sesuatu kepada saudara Anda, berikanlah dengan tulus ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dia baru akan dapat pahala dari pemberian yang dia berikan kepada saudaranya kalau tidak disertai dengan gangguan dan juga mengungkit-ungkit pemberian. Ya, gangguan misalnya dasar kamu orang miskin, kasihan nih tak kasih, ya. Walaupun dia ngasih itu tapi dia menyakiti saudaranya. Atau dia sudah kasih saudaranya, di kemudian hari dia ungkit-ungkit lagi pemberian tersebut. Makanya nanti kita akan sebutkan ya, para ulama itu menghukumi orang yang mengungkit-ungkit pemberian, ini dia telah terjatuh pada dosa besar. Nah, nanti akan dinukilkan ucapannya Imam Al-Qurtubi. Kenapa orang yang mengungkit pemberian itu dikatakan bahwa dia telah berbuat dosa besar? Ya, diantaranya karena itu muncul dari ujub. Seakan-akan dia itu telah melakukan sesuatu yang besar, ya, memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada saudaranya. Nanti kita akan nukilkan ucapan para ulama tentang ya dosa besar mengungkit-ungkit pemberian. Makanya dalam kitab Al-Kabair karya Adz-Dzahabi rahimahullah, dalam kitab Al-Kabair ya karya Adz-Dzahabi,
mengungkit-ungkit pemberian itu dikategorikan sebagai dosa besar. Nah, bahaya ya, makanya kita harus jaga lisan kita. Jangan sampai pemberian yang telah kita berikan kepada saudara kita, kita ungkit-ungkit. Baik, kita sebutkan atau kita paparkan apa yang disebut oleh penulis dalam kitab ini. Kata beliau, ghaliban ma yakunu bainal ikhwan tahadi wa u'tiyat. Ya. Dan seringnya di antara saudara sama muslim itu ada saling memberikan hadiah dan saling memberikan sesuatu. Fahada yahdi li hada wa hada yu'ti hada. Maka si fulan memberikan hadiah kepada saudaranya atau dia memberikan sesuatu kepada saudaranya. Wa hada min tamamil mu'asyirati bainahum. Dan ini merupakan pergaulan yang sempurna di antara mereka, yang menunjukkan sempurnanya hubungan di antara mereka. Jadi memang untuk membangun rasa cinta antara saudara sama muslim itu kita perlu saling memberikan hadiah. Tahaddu tahabbu. Kata Nabi SAW, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Makanya kata beliau, ini menunjukkan sempurnanya hubungan persaudaraan. Ya. Qala wada'i ila dawamiha wastiqrariha. Dan saling memberikan hadiah ini akan mendorong untuk terjadinya keberlangsungan dari hubungan tersebut. Ya. Jadi kalau Anda ingin membuat hubungan itu terus berlanjut, salinglah memberikan hadiah. Walakin kata beliau, an-nufus ad-dha'ifah tasluku sabilan man indal ata. Ya. Akan tetapi terkadang jiwa yang lemah ini dia menempuh jalan mengungkit-ungkit pemberian, imma bukhlan au ujban, baik disebabkan karena pelitnya dia, ya dia menganggap sesuatu telah memberikan sesuatu, ya karena pelitnya dia, ya dia berikan sesuatu tapi perhitungan, atau ujban, atau dia ujub terhadap dirinya, membanggakan diri, merasa dia telah melakukan sesuatu yang besar. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi rahimahullah, al-mannu ghaliban yaqa'u minal bakhil wal mu'jib. Ya. Mengungkit-ungkit pemberian ini biasanya terjadi pada orang yang pelit dan orang yang ujub terhadap dirinya. Wal bakhilu, ya, ta'dhumu fi nafsihi al-atiyah wa in kana haqiratan fi nafsiha. Maka orang yang pelit, ya, pemberian yang dia berikan kepada saudaranya ini terasa sangat berharga sekali baginya. Wa in kana haqiran fi nafsiha. Walaupun yang dia berikan itu suatu hal yang sebenarnya sepele. Ya, orang yang dermawan ketika dia memberikan sesuatu yang besar, memberikan uang misalnya dalam jumlah yang besar, maka jumlah ini akan terasa kecil bagi dia. Tapi sebaliknya orang yang pelit, orang yang bakhil, ketika dia memberikan sesuatu sedikit saja, itu rasanya itu sangat luar biasa. Ya, kalau orang dermawan dia nyumbang 10 juta, 50 juta, sepele. Karena dia dermawan. Tapi orang yang bakhil 1000 perak saja dia sumbangkan, itu rasanya udah besar banget itu. Wah, aku tuh udah nyumbang loh. Berapa? 1000. Ada kontribusiku di sana. Jadi kalau orang bakhil, orang yang pelit, dia akan merasa apa yang sumbangsihnya itu adalah sumbangsih yang besar. Padahal pada hakikatnya ya tidak seberapa. Wal mu'jibu yahmilu al-ujub ala an-nadhari li nafsihi bi ainil 'azamah wa annahu mun'im bimalihi 'alal mu'ta. Adapun orang yang ujub, ya, maka ujubnya itu akan memandang dia, akan membawa dia pada pandangan kepada dirinya bahwa dirinya adalah seorang yang agung, seorang yang besar, yang telah memberikan kontribusi dengan hartanya, ya, kepada orang yang diberikan. Jadi saya ini orang yang besar. Oh, siapa? Semuanya pernah saya bantu, saya kasih. Maka dia merasa ujub dengan bantuannya tersebut. Wal mannu muharramun fi syara'. Dan mengungkit-ungkit pemberian ini hukumnya haram dalam syariat kita. Wal mannanu, ya, madmumun wa ala khatarin azim. Maka orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian
dia adalah orang yang tercela dan berada dalam bahaya yang demikian besar. Artinya kalau dia tidak menghentikan mengungkit-ungkit pemberiannya, dia terjatuh pada dosa besar, bukan dosa kecil. Qala Ibnu Muflih, Al-Imam Ibnu Muflih mengatakan, wa yuhramul mannu bima a'ta bal huwa kabiratun ala nafsi Ahmad. Maka haram hukumnya mengungkit-ungkit pemberian, bahkan dia termasuk dosa besar menurut ucapannya Imam Ahmad. Jadi dinukilkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau menghukumi mengungkit-ungkit pemberian itu sebagai dosa besar, bukan dosa kecil. Wal ayatu wal ahadits qadiyatun bitahrimil man. Dan sekian banyak ayat dan hadis ini menunjukkan atau menetapkan ya haramnya mengungkit-ungkit pemberian. Jadi ucapan Imam Ahmad bahwa mengungkit-ungkit pemberian itu adalah dosa besar itu bukan tanpa alasan, tapi ada dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah saat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ya siapa orang-orang yang akan diganjar pahala oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-262. Al-Baqarah 262, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, kemudian infak tersebut tidak diikuti dengan mannan, ya, dengan diungkit-ungkit. Jadi syaratnya Anda itu dapat pahala dari Allah dari apa yang Anda infakkan adalah tidak boleh mengungkit-ungkit. Ya, wala adan, demikian juga menyakiti orang yang menerima. Bapak dan Ibu sendiri kalau ditanya, lebih pilih mana? Misalnya Bapak dan Ibu butuh bantuan, kemudian ada orang yang memberikan bantuan kepada kita, tapi kita dicaci maki dulu. Dasar kamu orang kere, ya. Dasar kamu orang miskin, menyulitkan orang saja. Nih tak bantu pinjam uang. Ya. Sebagian orang akan mengatakan, saya mending gak dipinjami uang sama sekali daripada dicaci maki seperti ini. Makanya orang itu ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memberikan sesuatu kepada saudara yang sama muslim, itu baru diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala saat tidak diikuti dengan gangguan dan juga mengungkit-ungkit pemberian tersebut, baru diberi pahala. Ya. Makanya sedekah itu bisa batal pahalanya kalau diikuti dengan apa? Gangguan dan juga dengan ya mengungkit-ungkit pemberian. Baik. Kemudian dalil lain dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Demikian juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Dalil ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Salasatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim." Ada 3 golongan manusia, ya, yang diabaikan oleh manusia, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak mereka berbicara. Wala yanzuru ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada mereka. Ya, artinya Allah memalingkan ya pandangannya kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka berhak untuk mendapatkan azab yang pedih. Qala fa qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar. Kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali Bapak dan Ibu. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada mereka, Allah tidak akan mencuci mereka, dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Ada 3 golongan manusia, diulang oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Faqala Abu Dzar khabu wa khasiru, ya.
Maka Abu Dzar mengatakan, sungguh orang ini ya celaka dan sangat merugi. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa orang yang celaka dan merugi ini wahai Rasulullah? Qala al-musbil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang yang musbil. Ini sudah pernah kita bahas dengan panjang lebar dalam bab adab berpakaian. Apa itu musbil? Ya, seorang laki-laki yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Dan telah kita sebutkan juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan haram secara mutlak, sebagian lagi mengatakan haram apabila diikuti dengan kesombongan. Tapi yang aman bagi seorang muslim adalah dia menghindari untuk menjulurkan kain celana atau sarungnya di bawah mata kaki. Ya, karena ada sebagian yang berpendapat bahwa musbil di sini berlaku secara mutlak. Sombong atau enggak sombong, Anda menjulurkan kain di bawah mata kaki, ini termasuk yang dimurkai oleh Allah. Kemudian yang kedua, al-mannan. Golongan yang kedua adalah al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya, kemudian yang ketiga, wal munfiq, ya, al-munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Kemudian orang yang melariskan jualannya dengan sumpah dusta. Demi Allah Pak, ini yang paling bagus di dunia. Demi Allah Pak, ini nggak pernah kena banjir, misalnya ya. Jualan mobil dari Jakarta, ngomong ini nggak pernah banjir, padahal mobil banjir, pernah kena banjir. Ya, sumpah dengan nama Allah. Nah, syahid dari hadis ini bahwa di antara golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak membersihkan dosanya dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberian, al-mannan. Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalil lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haramnya mengungkit-ungkit pemberian adalah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la yadkhulul jannata mannan wala aqun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini dalil yang sangat jelas ya. Di antara perkara yang menunjukkan dosa besar, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau Bapak dan Ibu baca hadis, ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk surga. Nah, itu indikasi kalau perbuatannya merupakan dosa besar. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah al-mannan, la yadkhulul jannah mannan. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengungkit pemberian. Wala aqun, demikian juga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mudminu khamrin, demikian juga orang yang kecanduan minum khamar. Wah, dosa besar itu ya. Hati-hati ini, sebagian orang sekarang mengkampanyekan nggak apa-apa minum khamar, yang penting pegang sunnah. Apaan? Ya, Anda minum khamar itu dosa besar, nggak masuk surga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati dengan seruan-seruan yang semacam ini. Yang penting kokoh manhajnya, minum khamar nggak apa-apa. Ya, sama aja dosa sama bid'ah katanya lebih parah. Lebih parah bid'ah katanya. Ya, maka hati-hati ya, ucapan-ucapan semacam ini membuat orang meremehkan dosa-dosa besar. Baik. Nah, syahid dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah mannan. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan sudah sering kita ulang, maksud la yadkhulul jannah di sini tidak masuk ke dalam surga bukan berarti dia kafir. Artinya dia tidak akan langsung masuk ke dalam surga, tapi disiksa terlebih dahulu karena perbuatan dosanya. Ya, jadi jangan kemudian dianggap la yadkhulul jannah, oh berarti orang yang mengungkit-ungkit pemberian kafir. Tidak. Artinya dia akan disiksa terlebih dahulu sesuai dengan kehendak Allah, kemudian dia dikeluarkan ya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini diantara adab dalam bergaul bersama saudara sama muslim, jangan mengungkit-ungkit pemberian.
Kemudian yang selanjutnya, adab selanjutnya, insya Allah kita selesaikan ya, adab-adab dalam bergaul bersama sesama muslim. Yang ke-15, hifdzu sir wa adamu ifsyaihi. Adab yang ke-15 adalah menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya. Jadi kalau saudara kita membicarakan sesuatu yang itu merupakan rahasia, kita bisa melihat indikasi rahasia ketika dia membicarakan itu, ya, saat dia menyampaikan itu dia celingak-celinguk dulu. Jangan sampai ucapannya terdengar oleh orang lain selain kita. Kasih tahu ya. Nah, ya, kalau dia udah seperti itu, bahwa ini menunjukkan bahwa yang akan dia sampaikan itu adalah rahasia. Maka tidak boleh seseorang untuk menyebarkannya. Ini bukan karakter seorang muslim yang baik, menyebarkan rahasia yang diamanahkan kepada dirinya. Kita tahu salah satu sifat yang menonjol pada Abu Bakar As-Siddiq adalah sikap amanah beliau. Ketika Umar menawarkan Hafsah untuk dinikahi oleh Abu Bakar tidak bergeming, diam. Kenapa? Karena beliau tahu ya, Rasulullah menyebut-nyebut Hafsah, ingin menikah dengan Hafsah. Tapi beliau tidak mau membocorkan rahasia Rasulullah. Maka ketika seseorang menyampaikan sebuah rahasia kepada kita, jangan kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Nah, terkadang setan memanipulasi kita. Ya, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya. Oke, ya. Begitu orangnya pergi, kita ketemu teman, aku mau cerita sesuatu. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Kemudian temannya lagi ketemu teman yang lain, aku mau terus jadi berantai ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Akhirnya apa? Satu kelurahan tahu. Dengan alasan tadi itu ya, jangan cerita sama siapa-siapa, tapi kemudian diceritakan kepada orang lain. Maka menjaga rahasia ini termasuk adab kita dalam bergaul sama muslim. Wa huwa minal amanat allati yajibu hifdzuha wa kitmanuha. Maka rahasia itu merupakan amanat yang wajib untuk dijaga dan disembunyikan. Ya, tidak kemudian disebar luaskan. Wal mufshi li sirrin khainun lil amanah. Maka orang yang menyebar luaskan rahasia, pada hakikatnya dia telah berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya. Wahya min hisalil munafiqin. Dan berkhianat itu merupakan salah satu karakternya siapa? Kaum munafikin. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan ciri orang munafik, ayatul munafik salas. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia menyelisihi, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan juga sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza haddatsa ar-rajulul haditsa, tsumma iltafata fahiya amanah." Apabila seorang menyampaikan suatu pembicaraan kepadamu, kemudian dia celingak-celinguk, ya, maka itu merupakan amanah. Artinya dia melihat apakah ada orang lain yang mendengar ucapan tersebut. Maka ini indikasi bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah rahasia yang perlu kita jaga. Wa inda Ahmad, idza ra'al muhadditsul muhadditsa yaltafitu fahiya amanah. Apabila seorang yang mendengar melihat yang berbicara itu melihat ke sana kemari, maka itu merupakan amanah. Merupakan amanah. Jadi ini indikasi bahwa apa yang disampaikan itu adalah rahasia yang tidak boleh untuk disebar luaskan. Ya. Qala wasirrun yajibu kitmanuhu wa adamu tahadduthi bihi linnasi jami'an au ashtatan. Maka rahasia itu wajib untuk disembunyikan dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain, siapapun itu. Wa hadza min hirsi syar'i wa inayatihi bi hifdhin nas li asrarihim. Maka yang demikian ini merupakan semangat syariat, ya, dan perhatian mereka untuk menjaga manusia dan rahasia-rahasia mereka.
haitsu adda iltafatal mutakallim ala wajhi ta'aqqudi min khulwil makan. Di mana syariat itu melihat ketika seseorang itu dia melihat ke sana, ke kanan, ke kiri, ya, ini adalah tujuannya adalah untuk memastikan kosongnya tempat tersebut dari orang lain. Ini indikasi yang sangat kuat bahwa dia tidak ingin apa yang dia sampaikan itu diketahui oleh orang lain. Maka jangan kemudian diabaikan begitu saja. Kita sudah tahu orang ini berupaya untuk memastikan tidak ada yang mendengar ucapannya, kemudian kita sebar luaskan. Qa'iman maqama qaulihi hada sirrun faktubu anni. Ya, ketika dia celingak-celinguk lihat ke kanan ke kiri, ini sama saja atau teranggap sama dengan dia mengucapkan yang aku sampaikan ini adalah rahasia, tolong sembunyikan. Ya, jangan kemudian disebar luaskan. Dia memang nggak ngomong ini rahasia. Apalagi kalau dia ngomong ini rahasia. Jangan kamu sebar luaskan. Ya. Maka berhati-hati Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang sahabat yang amanah. Ya, orang itu menceritakan rahasia dia, itu berarti dia percaya sama kita. Jangan kemudian dikhianati. Sakitnya tuh di sini. Ya. Kalau ada orang yang sudah kita percaya ternyata mengkhianati kita, menyebar luaskan rahasia kita, ya, maka jangan jadi seperti orang munafik yang mengkhianati amanah. Qala wa fi hadza aidan ma rawahu Thabit bin Anas radhiyallahu anhu an Anas radhiyallahu anhu. Demikian juga yang menunjukkan hendaknya seseorang itu amanah dalam menjaga rahasia adalah apa yang diriwayatkan oleh Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Thabit ini adalah muridnya Anas bin Malik. Anas bercerita kepada Thabit, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'al gilman." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku dan saat itu aku sedang bermain bersama anak-anak kecil. Qala fa sallama alaina fa ba'athani ila hajatin fa'abta'tu ala ummi. Maka kemudian beliau memberikan salam kepadaku, lalu beliau mengutusku untuk melakukan sebuah tugas. Karena melakukan tugas ini, maka Anas terlambat kembali ke rumah beliau, kembali ke ibunya. Falamma ji'tu qalat ma habasuk. Maka ketika aku datang, aku pulang ke rumahku, ibuku bertanya. Ya, ibunya Anas namanya siapa? Wahai pecinta para sahabat, siapa Bu? Ibu, angkat tangan, saya kira mau jawab. Siapa Bu? Nama ibunya Anas? Ummu Anas. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Nama aslinya Ummu Sulaim siapa? Situsnya Ustadz Abduh itu loh. Rumaisya. Nah, nama aslinya Ummu Sulaim Rumaisya, nggak pakai .com. Ya. Rumaisya. Maka aku datang kepada ibuku, kemudian ibuku bertanya, "Maha basuk, apa yang menahanmu wahai Anas? Apa yang membuat engkau datang terlambat?" Qultu ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Maka aku sampaikan kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah tugas. Qalat ma hajatuhu, apa yang menjadi hajatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qultu, maka Anas menjawab, innaha sirrun, itu adalah rahasia wahai ibuku. Kepada ibunya sendiri Anas gak mau bongkar rahasianya Rasulullah. Dan ibunya juga gak kemudian mengatakan kepada Anas, sama ibu aja kok rahasia-rahasiaan. Nah, Ummu Sulaim adalah seorang ibu yang baik. Tahu ini rahasia Rasulullah. Apa kata beliau? La tuhadditsanna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Hei Anas, jangan sampai kamu sampaikan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Begitu ibunya Anas. Kalau ibu-ibu gimana, Bu? Ceritalah sedikit gitu ya. Tapi ibunya Anas bilang, jangan kau sampaikan ini, jangan kau bocorkan rahasianya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Anas mengatakan kepada Thabit, kepada muridnya, wallahi lau haddatsu bihi ahdan la haddatsuka ya Thabit. Ya, kemudian Anas mengatakan, demi Allah wahai Thabit, kalau aku sampaikan rahasia ini kepada orang lain, maka aku akan sampaikan pula kepadamu. Tapi karena aku jaga betul rahasia ini wahai Thabit, ya sudah, kamu enggak perlu tahu apa rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz Bukhari dikatakan, ya, asarra ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran, ya, fi ma akhbartu bihi ahadan, ya, fama akhbartu bihi ahadan ba'dahu. Laqad sa'alatni Ummu Sulaim fama akhbartuha bihi. Nabi telah menyampaikan sebuah rahasia kepadaku dan aku tidak kabarkan rahasia tersebut kepada siapapun. Dan ibuku pernah bertanya tentang rahasia tersebut, tapi aku tidak kabarkan kepadanya. Jadi tetap disembunyikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, maka kalau ada teman kita yang dia punya rahasia lalu dia cerita kepada kita, Mbak, suamiku KDRT misalnya, tapi dia ngomongnya itu pelan-pelan gitu ya, kita jangan kemudian ceritakan kepada orang lain. Mungkin ini aib yang perlu dia pendam, biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Jangan kemudian cerita, ini kan bahaya nih ya. Dia cerita misalnya, temannya udah bilang, ini rahasia ya Mbak, jangan cerita sama yang lain ya Mbak. Ya, kemudian sang istri cerita sama suaminya, si Fulan jeng Fulan cerita kalau dia suka dipukuli sama suaminya. Oh iya, akhirnya sang suami ketemu dengan suami yang KDRT tadi. Kamu suka KDRT ya sama istrimu ya? Loh kok kamu tahu? Istrimu cerita sama istriku cerita sama aku. Wah, marah dia. Pulang-pulang, kamu cerita masalah keluarga kita sama orang lain. Padahal aku tuh khilaf, kata dia kan. Kamu tahu aku tuh orang baik, cuma ya namanya orang capek, ada masalah, ya. Dia khilaf. Akhirnya apa? Membuat runyam masalah. Ini salah satu ilustrasi bagaimana kita itu ketika membongkar rahasia, tidak menyimpan rahasia dengan baik, ini ternyata menyebabkan kemudaratan. Maka kalau orang menyampaikan rahasia, simpan. Baik, kemudian yang terakhir dari adab bergaul sama muslim, yaitu dzammu dzil wajhain, ya. Tercelanya bermuka dua. Bermuka dua itu apa? Benar, istilah bahasa Indonesia itu bermuka dua. Ya, benar ya, bermuka dua. Berwajah dua malah kurang populer ya. Bermuka dua. Bermuka dua ini ada dua orang, ini ya, dua orang yang bermusuhan. Ada dua orang yang bermusuhan. Kemudian dia manas-manasi ketika ketemu si A, ya, seakan-akan dia berpihak kepada si A dan memusuhi si B. Kemudian kalau dia ketemu si B, dia seakan-akan berpihak pada si B dan memusuhi si A. Bukan dia membuat islah, bukan dia membuat perdamaian, tapi justru mendukung dan mengobarkan permusuhan di tengah-tengah mereka. Itu namanya si pemilik dua wajah. Beda dengan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena sekarang ini ada keserupaan. Yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, dia berusaha untuk membagus-baguskan saudaranya di hadapan yang sedang bermusuhan. Ini baik, ini islah namanya. Tapi yang dzul wajhain ini, ada dua orang yang sedang berselisih. Dia datang kepada si A, kemudian mengobarkan permusuhan, membesarkan api permusuhan pada si A, dan seakan-akan dia memusuhi si B. Begitu dia sampai kepada si B, dia berpihak kepada si B, kemudian apa? Membesar-besarkan permusuhan antara si B dengan si A. Ini yang tidak boleh. Nanti ada penjelasan dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, bedakan antara orang yang membuat islah dengan orang yang bermuka dua untuk mengobarkan permusuhan. Kata beliau, dzul wajhain bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Ya, pemilik dua wajah ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, tajidu min syarrin nas yaumal qiyamah indallah dzal wajhain. Engkau akan dapati termasuk orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah si pemilik dua wajah. Orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin.
Dia datang ke salah satu pihak dengan satu wajah, kemudian dia datang kepada pihak yang lain dengan wajah yang berbeda. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Inna makana dzul wajhain ya syarrun nas li'anna halahu halul munafiq." Al-Qurtubi menjelaskan kenapa orang yang bermuka dua dikatakan sebagai orang yang terburuk, karena kondisinya sama dengan orang yang munafik. Idh huwa ya mutamalliqun bil batili wal kadhib, karena dia menjilat dengan kebatilan dan kedustaan. Mudkhilun lil fasadi bainan nas, dia memasukkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Tadi itu membuat orang semakin bermusuhan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Walladzi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha." Dia adalah orang yang datang kepada setiap pihak dengan apa yang diridhoi oleh mereka. Jadi dia menjilat kedua belah pihak yang berselisih, dia menjilat kedua belah pihak tersebut. Fayuzhiru laha annahu minha wa mukhalifun lididdiha. Maka dia tampakkan kepada salah satu pihak bahwa dia adalah bagian dari mereka dan ikut memusuhi musuhnya. Iya benar, saya sama kamu. Memang si fulan itu ya begini, saya juga tidak suka sama dia. Ya. Wasani'uha nifaqun mahdun kadhibun wa khida'un. Ya. Wa tahilun wa itla'in ala asrali ta'ifatain. Dan yang dia lakukan adalah kemunafikan. Ya, kemunafikan murni, kedustaan dan makar, serta mencari-cari atau menampakkan rahasia kedua belah pihak yang berselisih. Ini bahaya. Dia datang kepada kita sebagai teman, mengumpulkan rahasia, kemudian menyampaikan rahasia kepada pihak lawan. Sebaliknya juga begitu. Ya, jadi agen ganda dia. Mengumpulkan rahasia temannya, kemudian disebarluaskan kepada musuhnya. Maka siapa yang melakukan hal tersebut kecuali kaum munafikin? Ya. Qala wa huwa mudahanatun muharramah. Maka sikap baiknya tadi itu termasuk basa-basi yang haram. Seakan-akan dia memihak kepada si A. Ya. Kalau dia kumpulkan informasi, dia sampaikan kepada si B. Kemudian seakan-akan dia berpihak pada si B, mengumpulkan informasi, dia sampaikan kepada si A. Ini orang yang bermuka dua yang dicela dalam syariat kita. Wa qala ghairuhu al-farqu bainaha. Ya. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, ini yang membedakan antara islah dengan orang yang bermuka dua ya. Orang yang muslih dengan orang yang dzul wajhain. Fa amma man yaqsudu bidzalika al-islaha baina thaifatain fa huwa mahmud. Adapun orang yang dia menampakkan dua wajah dengan tujuan untuk mendamaikan antara dua belah pihak yang berselisih, maka ini adalah perbuatan yang terpuji. Bedanya apa? Niatnya. Ya, tidak apa-apa kita seakan-akan memihak pada si A, tapi tujuannya adalah agar dia damai dengan si B. Ya, kita berbuat baik kepada si A, si B itu juga mendoakan kamu loh, Masya Allah loh. Jadi dia bagus-baguskan si B di hadapan si A agar mereka berdamai. Ini bedanya antara ya dzul wajhain dengan al-muslih. Kalau dzul wajhain dia menampakkan wajah yang berbeda ya agar bisa menambah besar permusuhan. Tapi al-muslih dia menampakkan dua wajah untuk bisa mendamaikan. Ya. Qala ghairuhu al-farqu bainahuma annal madmuma man yuzayyina likulli ta'ifatin amalaha wa yuqabbihu indal ukhra wa yadhummu kulla ta'ifatin indal ukhra. Apa perbedaan antara muslih dengan dzul wajhain? Ya. Yang dzul wajhain yang tercela adalah seseorang yang memuji-muji satu pihak di hadapannya, kemudian menjelek-jelekkan pihak yang berlawanan, ya. Kemudian ketika dia pindah, dia puji-puji lagi musuhnya, kemudian dia puji-puji lagi, ya. Kemudian dia juga menjelek-jelekkan pihak yang berlawanan. Ini bedanya. Wal mahmudu an ya'tiya, kita selesaikan, tinggal satu baris lagi. An ya'tiya likulli ta'ifatin bikalamin fihi salah lil ukhra wa ya'tadiru likulli wahidatin anil ukhra. Adapun yang terpuji, dia mendatangi setiap pihak yang berselisih,
dengan ucapan-ucapan yang menuju pada perbaikan. Kemudian dia memberikan uzur atas kekurangan pihak yang lain. Maafin aja si fulan, mungkin dia khilaf. Maafin saja dia, kebaikannya lebih banyak loh daripada kekurangannya. Sementara orang yang dzul wajhain, dia melakukan hal yang sebaliknya. Si fulan itu memang nggak punya kebaikan sama sekali. Ya. Jadi dia menjelek-jelekkan pihak lain. Tapi kalau yang muslih, dia sebutkan kebaikan-kebaikan pihak yang berlawanan agar hati mereka lebih mudah untuk menerima persatuan. Wa yunqalu ilaihi ma amkanahu minal jamil wa yasturul qabih. Ya, dia menukilkan ya apa yang mungkin dia sampaikan untuk melakukan islah ya, dari ucapan-ucapan yang baik dan berupaya untuk menutupi keburukan pihak musuh. Agar apa? Agar lebih mudah mereka untuk rekat dan berdamai. Saya kira cukup jelas perbedaan antara orang yang bermuka dua tercela dengan orang yang membuat islah atau perdamaian di antara kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak dan Ibu, dengan demikian di tengah hujan yang masih turun, kita telah selesai membahas adab dalam berinteraksi dengan saudara sesama muslim. Insya Allah di pertemuan yang akan datang adabnya berkaitan dengan bapak-bapak. Adab bagaimana memperlakukan para istri. Tapi ibu-ibu tetap boleh ikut, insya Allah. Baik. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Silakan untuk yang adzan, ya, al-muadzin, silakan mengumandangkan adzan. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.